Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Safi ada ini pimpin doa. Salam. Halo, Mas Afif udah ada? Oh ada. Oke silakan Mas Afif. Pelajaran setelah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam. Pimpin salam Mas. Ya Pak. Pimpin salam. Salam ke saya. Salam untuk Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik. Pagi, Pak. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita patut bersyukur ya, puji Tuhan. Pagi hari ini Allah beri kemudahan, kelancaran, kesehatan, kelonggaran waktu, pokoknya banyak sekali. Kita tidak bisa menghitung, tapi hanya kita bisa disuruh untuk bersyukur saja dengan ucapan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang agama Kristen Katolik, Hindu, Buddha, puji syukur ya. Bisa pengalamannya kemarin tes Mas Afif bagaimana, coba saya dengarkan tentang ujiannya, tentang apa ya, ujiannya apa saja Kak? Tes yang mana Pak? Ya yang pas masuk ke mana, SMA mana? Ya izin tuh ya Pak. Kalau untuk tes akademiknya yang di sana itu yang diuji matematika, IPA, bahasa Inggris. Matematika, IPA, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia enggak? Enggak. Kalau IPA-nya, biologinya apa yang berkaitan? Kalau biologinya sih kemarin tuh masuk sifat. Genetika ya, kelas 3. Tentang organ, sistem organ dan lain sebagainya. Organ pencernaan, produksi ada. Ya. Terus kalau yang apa ya, IPA-nya dianggap susah, berat, gampang, kira-kira bagaimana? Kalau misalnya nggak ada ya para siswa. Cuman kan gara-gara soalnya itu bahasa Inggris semua Pak, jadi ya agak susah. Oh, menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, terus apa namanya? Dari tes itu bersamaan itu sekitar berapa? Dari Bontang hanya 2 itu ya? Kalau dari Bontang cuma saya Pak. Oh, yang satunya itu enggak lolos, yang dari ada foto. Samarinda. Oh, itu dari Samarinda ya. Berarti 2 orang aja Kaltim. Iya Pak. Alhamdulillah. Terus waktu tes sana itu sekolahan kita atau sekolahan orang luar negeri yang ada di kita? Kebanyakan sih sekolah dalam. Oh, kita ya. Tapi memang punya yayasan angkatan, bukan? Bukan kayak Pak. Tapi lewat militer ya. Dari sendiri. Oh, biasa sendiri, bukan beasiswa. Oh, kalau itu beasiswa. Beasiswa ya. Dari Samarinda ada yang langsung pengumuman atau belum pengumuman ini? Untuk pengumumannya tanggal 18 Pak. 18 ini April ya. Oke, berdoa aja ya semoga lolos. Dan waktu itu tesnya langsung di sekolah sana? Iya Pak. Bagaimana kondisinya, misalkan tentang lingkungannya, ruangannya, kurang lebih dengan kita ruangannya? Beda sih Pak.
apa lebih apa sana? Itu ya lebih bagus. Gitu ya. Oke. Sekolah apa namanya? SMA? Pradita Dirgantara. Oh, Dirgantara ya. Pikiran saya punyanya Angkatan Udara bukan ya? Bukan, dari sana nggak wajib ke tentara, nggak Angkatan wajib. enggak ya? Ya. Oke. Ya, memang biasanya sekolah-sekolah gitu boarding itu memang ada kuncinya, pamong itu kuncinya Kak. Jadi baik itu di pesantren yang boarding atau apa gitu ya, itu sebenarnya ada pamong. Ya, pamong itu tugasnya memang memantau kehidupan sehari-hari gitu ya. Kadang-kadang di kita kan ada pamongnya. Seandainya kalau itu pamong itu ya mulai perilaku kita ada siswa kita dulu di Nusantara itu, SMA Nusantara itu dulu yang di Magelang atau mana itu, tapi itu mulai mulai angkatan sih. Itu kan ada prestasi akademik, ada prestasi kepemimpinan, ada prestasi organisasi, ya, ada attitude ya, perilaku. Jadi hampir siswa kita dulu hampir semua dapat. Jadi memang bagus dan dia masuk angkatan laut. Memang angkatan laut itu rata-rata ya orangnya ya pinter-pinter kan, karena itu yang fisikanya untuk apa, karena di laut kan harus paham tentang derajat di mana kita, posisi kita dan lain sebagainya, bagaimana kita harus bertempur di laut itu ya. Nah itu jadi itu siswa kita kan mulai dari tahun berapa itu Pak pengajar itu, alhamdulillah itu ya banyak yang dan karena mungkin apa ya, jadi terus dilepas dari ini mandiri, akhirnya tidak sebaik dulu ya, bisa ditularkan teman-temannya Mas, semoga bisa lolos ya, amin. Nah ini di bulan Ramadan anak-anak sekalian, dan tinggal untuk menghadapi sekolah secara resmi ya tinggal 2 minggu ya, tanggal 18 katanya ya. Kalian siap-siap mumpung di bulan Ramadan ini Kak. Dan belum di bulan Ramadan ini cari kesempatan untuk berdoa sebanyak-banyaknya, berbuat baik ya. Karena di bulan Ramadan ini bagi umat Islam adalah bulan miliknya Allah ya. Semuanya Allah yang memberi pahala ya. Ila masya Allah ya. Sampai Allah yang menentukan. Jadi bulan Ramadan ini bulannya miliknya Allah. Jadi makanya kalian harus benar-benar dibarokahkan waktunya. Jangan sampai kalian malah banyak lahannya, banyak kegiatan yang tidak berpahala, malah menjadi dosa. Dosa pun juga dilipat gandakan, bayangkan. Nanti di bulan Ramadan itu semuanya dilipat gandakan. Berbuat salah, dosanya juga dilipat gandakan. Berbuat baik, dapat pahala, pahalanya dilipat gandakan. Makanya sampai orang kan berlomba-lomba mulai membaca Al-Quran. Nah, di kami ada istilah 5 sukses, nah, ya. Tadi digembar-gemborkan ke warga, ya, digembar-gemborkan ke dalam jamaahnya, ya, supaya sukses. 5 sukses itu. Apa 5 sukses itu? Yang pertama ya sukses puasa. Bahkan sudah otomatis, benar otomatis puasa. Tapi puasa yang bagaimana kan? Hanya puasa-puasaan, itu hanya menahan air, menahan makanan, ya. Tidak makan, tidak minum, itu aja. Kalau puasa-puasa. Ini tidak. Dengan puasa itu benar-benar rukun wajibnya, larangannya benar-benar diterapkan. Ya. Tidak boleh gini, tidak boleh gini ya. Itu ya. Makanya puasanya. Yang kedua adalah sukses membaca Al-Qur'annya. Nah, kita harus biasanya sehari cuma dapat di sekolah aja berapa ayat aja, paling 5 ayat. Nah ini tidak ya, kalau bisa 1 hari 1 juz, bisa 30 hari khatam sekali, ada yang 3 hari khatam sekali, ada yang 10 hari khatam sekali ya. Silahkan Kak ya, jadi berlomba-lomba
ya berlomba-lomba untuk mengkhatamkan bacaan Al-Quran. Jadi pertama puasa, sukses kedua adalah baca Al-Quran, sukses ketiga adalah tarawih. Nah, tarawih itu termasuk sholat malam. Ya, tarawihnya bagaimana? Kalau bisa berjamaah, ya, kalau bisa berjamaah di masjid lagi ya, diusahakan bagaimana supaya tarawihnya sukses gitu ya. Ya. Karena jadi panitia takmir, sibuk ngurus ini lupa, nggak tarawih ya dosa malah ya, malah dapat pahala. Ya bukan dosa tapi tidak dapat pahala tarawihnya ya. Padahal ini kalau ngurusi takmir Pak, ya tetap disempat-sempatkan. Nah, sholat tarawih dulu sambil ngurus ya adik-adiknya, gitu ya. Yang keempat, sukses malam Lailatul Qadar ya, ada 10 hari di akhir bulan itu, pahalanya seperti orang beribadah 1000 bulan, 83 tahun Kak, umur kita ya. Bayangkan ya, pol sekali di sana. Makanya kalau bisa kalian selama 10 hari terakhir itu ya untuk cari dengan cara itikaf bisa ya, di rumah juga bisa. Di rumah itu dapat malam Lailatul Qadar tetapi tidak dapat itikaf. Itikaf itu bisa berdiam diri di masjid mulai dari sholat isya itu sampai ke subuh kan, bisa cari, atau sehari full boleh, tapi kan tidak kerja, jadi kan tidak menit ya. Padahal kita juga kerja juga ini ya, gitu. Jadi, boleh Kak, jadi 10 malam air ya, itikaf malam Lailatul Qadarnya ya. Nah, supaya dapat semua nanti ya ngeripik Kak, kalau bahasa Jawanya full 10 hari, nah gitu ya. Kami biasanya sama anak, sama suami, istri, anak, cucu, dibawa aja ke masjid, beribadah di sana. Selalu di dalam masjid ya. Kecuali kalau kamar kecil yang tidak bisa tidak gitu ya, harus kan, kamar kecil, beol dan sebagainya. Kalau bahkan ada teman kita sakit atau meninggal itu tidak termasuk itu nanti ya. Hanya beol, pipis ya itu yang tidak boleh. Akhirnya ya gitu, baca Al-Quran, sholat tasbih, sholat tahajud lagi ya gitu ya, sebanyak-banyaknya. Nanti kalau capek boleh tidur ya boleh, tapi pesen Mas nanti bangunkan 1 jam aja ibadah lagi, boleh Kak ya, pada malam sebanyak-banyaknya enggak apa-apa ya. Cuma witirnya sekali ya, witirnya kalau sudah witir setelah tarawih ya enggak witir lagi nanti ya. Oke, berdoa sebanyak-banyaknya. Mumpung kalian sudah kelas 3 ini, berdoa pada Allah supaya Allah memudahkan untuk ujian ini, juga memudahkan untuk masuk ke jenjang lebih lanjut lagi. Ya, juga bisa diampuni dosa-dosanya, dosa orang tua dan lain sebagainya ya. Itu pesan saya. Baik, alhamdulillah kemarin saya sudah dapat lihat nilainya. Alhamdulillah kelas ini bagus nilainya. Ya, cuma tidak tahu mana yang misalkan dapat 98 atau 96 atau 92, yang mana yang salah itu, yang tahu Pak Rino nanti ya, yang tahu Pak Rino tanyakan mana ya. Tapi yang dapat sempurna dapat 100 alhamdulillah ya. Nah nanti uangnya ya kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih seperti itu, makanya didalami. Jadi kalau bisa dikuasai. Jadi sebenarnya kuncinya kita belajar itu adalah penguasaan konsep. Bagaimanapun bentuk soal yang ditanyakan, kalau dasar konsepnya kalian pegang, misalkan tentang saluran pencernaan tadi, organ pencernaan, yang mesti dari mulut, pangkal tenggorok, pangkal tenggorokan, kerongkongan, ya, kerongkongan, baru lambung, usus halus, nanti usus besar, rektum anus. Nah, itu konsep dasarnya di situ. Ya, konsep dasarnya. Saluran pernapasan juga gitu semuanya. Kalau konsep dasarnya pegang, ya sudah.
bagaimanapun bentuk soal, insya Allah bisa ya. Itu kunci. Caranya bagaimana membaca, Kak. Nah, jangan membiasakan nggak tahu langsung lihat download. Nah, itu nanti seperti saya katakan berhari-hari kemarin. Ya. Kalau kalian kurang membaca, seperti download, akhirnya apa? Sel-sel otak kalian akan mengkerut, Kak. Mengkerut dan tidak berfungsi. Malah nanti jadi mengganggu. Itu akhirnya kelemahan menurun, kan sel-sel kita kurang ini. Tapi kalau kalian suka membaca, sehari dibaca ya, ini akan berkembang sel itu. Sama seperti anak-anak kita kan mulai dari merangkak, jalan, mulai belajar itu karena dia memfungsikan sel-sel itu. Mendengarkan temannya atau kakaknya, didengarkan, diolah di pikiran, nanti ditirukan, kan gitu. Jadi pada saat bermain tergantung temannya kan gitu. Temannya misalkan suka mukuli temannya, akhirnya dia ikut-ikutan. Kalau berteman itu mukul-mukul, misalkan gitu ya. Atau berteman pagi tadi ini, jadi mulai kemarin itu banyak trek-trekan nggak di jalan Ahmad Yani itu, tiap pagi berangkat subuh itu saya, nah ya sama nanti kumpulannya ya pengetahuan ya gitu. Saat ini sampai enggak sholat subuh itu, bayangkan remaja-remaja ini cuma lihat trek-trekan, mesti enggak sholat subuh. Nah, kalau pas adzan terus waktu sholat kecelakaan, nah, udah dosa ya. Kalau ngaku orang muslim, orang iman. Begitu juga yang lain kan, mesti waktu-waktunya beribadah. Ibadah pagi, ibadah siang, ibadah sore, malam dan seterusnya. Ya, itu. Jadi konsep dasar itu dipegang ya. Insya Allah bisa. Kemarin, insya Allah kelas ini aman-aman aja. Tapi kira-kira pipa biologinya apa yang susah? Yang mana yang susah? Halo, bisa disampaikan ke sini? Dikonsultasikan ke saya atau teman-temannya bisa membantu? Ada pertanyaan? Ada. Itu yang kasihan PK ini, Pak. Masa ada yang 18 katanya. Waduh, masa segitu ah? IPA ya ada sih, tapi tidak sampai 18. Kepala 3 kalau tidak salah. Ya. 18 gitu. Mungkin yang agak bingung apa kemarin? Illegal logging itu ya. Seperti saya sampaikan, illegal logging berkaitan dengan tidak adanya terlalu banyak karbonnya, kan karbon meningkat. Nah, kalau karbon meningkat, itu efek rumah kaca, itu efeknya ke sana baru ya. Kalau itu ini karena penebangan hutan kan CO-nya tidak bisa diikat oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Itu mungkin itu yang agak bingung kemarin. Kalau yang lain insya Allah bisa. Sama di hibrida. Di hibrida kan sudah diulang-ulang. Di hibrida perbandingannya berapa, Kak? Di hibrida, persilangan di hibrida. Halo? 9. Iya, 9, 3, 1. Itu kunci konsepnya situ. Nah, monohibrida dominansi. Monohibrida dominansi berapa perbandingannya? Halo? 3:1. Itu konsep dasarnya. Kalau monohibrida intermediate 1:2:1. iya, 1:2:1. Nah, untuk mengingatnya lagi konsepnya dasarnya, nah, tadi di hibrida 9:3:1. Yang 9 punyanya siapa? Karena itu di hibrida berarti ada 2 jenis kan? Ada 2 sifat ya. Berarti punyanya dominan. Ya. Yang 3:3 punyanya siapa? Dominan resesif atau resesif dominan. Yang punyanya 1 siapa? Resesif resesif. Kalau ditanyakan persen, ya berarti jumlah yang ditanyakan itu per jumlah seluruhnya kali 100%. Gitu ya. Jadi
9331 jumlahnya berapa itu total, Kak? 16. Berarti 9/16 itu yang dominan-dominan. Kalau dominan resesif dominan 3/16. Kalau resesif bisa 1/16 kali 100% gitu caranya. Tapi yang kemarin ketemunya yang resesif 6,25 atau berapa itu ya. Jadi bisa ini ya. Bisa diprediksi. Jadi itu konsep dasarnya seperti itu. Begitu juga apalagi yang susah apa, Kak? Kira-kira simbiosis kemarin itu adalah likenes ya. Likenes. Jadi likenes atau lumut kerak itu adalah simbiosis antara jamur dengan tumbuhan apa, Kak? Jamur dengan alga atau ganggang. Nah, karena jamur tidak bisa melakukan proses fotosintesis, maka butuh makanannya. Nah, alga punya pigmen, punya klorofil, dia bisa melakukan proses fotosintesis. Karena bahan bakunya air dia tidak ada, harus diambil dari jamur. Nah, jamur ngasih air, alga ngasih makanan, saling menguntungkan, ya, saling. Jadi simbiosis mutualisme. Ya. Jadi sebenarnya itu diulang-ulang aja. Kok nanti diulang-ulang kalian jenuh, gitu ya? Kalau diulang-ulang kalian jenuh, caranya ya buat variasi kalian. Jadi saya itu dulu, Kak, cara belajar saya. Terus terang saya enggak. Sebenarnya di kos-kosan itu sudah punya kamar kan. Biasanya satu kamar itu 2 orang. Kasih 2 meja gitu ya. Tapi justru saya enggak bisa belajar di dalam ruangan, Kak. Nah, kalau saya belajar itu terbuka, biasanya di teras. Ya, di teras itu. Pas tepaan di rumah kos saya, terasnya itu mejanya bulat. Saya cara belajarnya, kalau pengalaman saya adalah buku paket dulu. Buku paket itu saya baca. Buku-buku yang berkaitan dengan pembelajaran SMP itu sudah buku paket kelas 1, kelas 2, kelas 3. Saya baca ini. Ada tambahan lagi, ada kadang-kadang kan zaman saya sih 1 aja. 1 buku paket itu bisa untuk adik, kakak, serumah itu bisa lanjut terus bukunya. Tapi sekarang kan, tapi sebenarnya isinya juga sama. Ya, isinya sama. Baca lagi, baca berkaitan. Nah, yang kedua adalah catatan. Catatan. Yang ketiga, kalau punya rangkuman, Kak, misalkan ada kumpulan atau rangkuman, biasanya ada detik-detik atau apa gitu ya, nah, baca. Nah, baru yang terakhir latihan soal. Latihan soal itu ya pakai pensil lah ya, bacaannya supaya antara kan di ini, jadi tidak langsung di situ tapi di kertas lain. Nanti di kertas lain disembunyikan. Kira-kira jawabannya sama tidak gitu ya. Tapi tidak menghafal jawaban. Nah, dibahas. Kenapa kok tidak A gitu ya? Oh, ini karena ini. Kenapa kok tidak? Misalkan jawabannya D. Kenapa kok tidak B? Kenapa tidak C? Itu yang kita bahas. Kita coreti di situ. Ya, misalkan di dalam mulut kita ada enzim titik. Nah, kita tahu kan, mesti enzim ketialin atau amilase. Di situ dia dijawab ada tripsin, ada HCl, ada lipase. Nah, itu yang kita bahas. Yang tidaknya itu yang kita bahas. Supaya kita wawasannya berkembang. Ya. Makanya dari pengalaman itu saya akhirnya membuat buku tahun berapa itu yang ada 3 jilid itu. Penguasaan konsep, ya. Soal penguasaan konsep. Karena kalau konsepnya dipegang, bagaimanapun betul soal bisa. Nah, gitu ya. Itu jadi kok kenapa tidak jawaban A, B, C itu? Nah, yang itu yang kita bahas ya. Terus begitu. Jadi tidak hanya menghafal jawaban. Nah, kalau menghafal jawaban terjebak nanti kita. Ya. Tapi kalau
kita mengupas kenapa kok tidak A. Oh, ini enzim ada di sini. Kenapa B? Oh, ini enzim ada di sini. C, ini enzim di sini. Nah, jadi bentuk apapun soalnya, kalau konsep dasarnya dipegang, bisa. Itu saya ya. Caranya seperti itu. Terus pulang. Bahkan pada saat membaca itu, mesti ada tanda-tanda sesuatu yang supaya mengingat. Oh, ini pertanyaan ini ada di buku ini, halaman mungkin enggak, tapi di sini gambarnya ada di sini gitu ya, mengingat. Dulu karena bukunya itu buku pintar gitu ya bahasanya, bukan textbooknya. Nah, textbooknya ya sampai kan hari-hari kan bukunya itu hafal itu kan. Ya, sampai makanya kenapa saya terus terang menulis itu ini ya, supaya mengingatkan tua memori kita nih ya, supaya gerak, supaya ini, supaya berpikir ya gitu. Itu caranya. Jadi kalau kalian, makanya kemarin terus terang agak marah saya di kelas 7 mungkin ya kelas 7. Masa produsen itu ada jawaban tikus kan? Wah, ini saya tuliskan ya, nah itu hampir satu kelas jawabannya sama. Berarti kan tidak dipikirin. Jadi mengambil dari internet atau diskusi temannya atau dikirim temannya, langsung dikirimkan ke learning, kan tugasnya pertanyaan itu. Nah, saya itu sampai waduh, ini bapak ibu gurumu siapa ini? Malu saya bilang gitu. Karena apa? Mosok produsen itu benar sebenarnya, dia sudah tulis rumput tegi di bacaan itu kan, rumput tegi sama padi gitulah. Kok belakangnya itu ada tikus? Hampir semua berapa siswa anak, padahal itu anak pintar ya, kelas pintar. Saya marah itu. Jadi, nah, saya harapkan kalian juga tidak seperti itu. Artinya taklid gitu ya. Wes, apa jawabannya? A. Kalau sudah A, padahal di situ seperti itu. Ya, atau jawabnya tadi ini nih langsung dikirim. Harus dikabarin, harus dicek ulang Kak ya. Oh, ilmuwan itu tidak langsung terima gitu. Apa benar seperti itu? Cek ulang. Oh ya, kalau benar baru. Nah, begitu juga coretannya Kak. Jawabannya jawab gitu. Ada hitungannya di situ. Ya, ada hitungannya. Ya. Padahal gampang hitungannya, misalkan bahwa tingkatan tropik sampai ke atas itu adalah hanya dimanfaatkan 10%. Maka itu mudah kan? Nah, gitu pun juga langsung jawab gitu ya. Maksud apa? Di proses 10% dari tropik 1, 10% dari tropik 2, hasilnya tropik 3 dan seterusnya, itu kan bisa gitu ya. Nah, kalau siswa atau angkatan kalian hanya terima kirim gitu ya, enggak dibaca, akhirnya jadi tadi sel-selnya otak tadi jadi mekeret, jadi tidak pernah digunakan, kan hanya terima enggak pernah baca. Padahal nanti di perguruan tinggi itu harus banyak baca, banyak mengalis. Mengapa seperti itu? Mengapa jawabannya ini? Kan itu ya. Jadi tidak langsung ditakut. Oh ya, ini akhirnya tadi. Wah, saya tulis hampir semua itu. Ilmu dari mana ini? Saya gurunya malu gitu ya. Itu kan masih ditanya. Itu kan ilmu dari SD ya. Seperti simbiosis. Ya, interaksi itu kan mulai dari SD kan mesti sampai hafal itu. Komensalisme, mutualisme gitu ya. Begitu juga bahwa produsen ini adalah tumbuhan hijau. Hewan adalah konsumen ya atau pemakai, kan itu jelas itu. Ya, seperti itu. Jadi biologi itu harus banyak baca. Kalau fisika harus banyak latihan. Ya banyak menghitungnya. Termasuk fisika juga, matematika juga itu. Banyak menganalisisnya. Ya. Biasanya ini mohon maaf, kadang-kadang anak-anak yang biologi itu biasanya ini, tapi ada 1001 Kak, ya ada juga siswa yang semuanya bisa tadi, punya talentanya bagus. Biasanya anak biologi itu suka membaca tapi menghitung alas-alasan gitu ya. Termasuk saya itu dulu menghafal rumus-rumus itu hafal. Tapi terus ada soal itu, waduh bingung, pakai rumus yang mana ini? Nah, itu yang jadi bingungnya.
hafal rumusnya, tapi tidak tahu menggunakan. Kenapa seperti itu? Karena tidak pernah latihan. Ya. Terus terang saya dulu, kalau matematika A, B, C, D, E, F, G kan gitu biasanya. Nomor 1, A, B, C, D sampai 10 kan. Nomor 2 sampai 10, nomor 3, 10. Udah, A bisa, tengahnya E itu, atau D, E, F gitu ya. Itu bisa. Nanti yang pernah yang akhir, G, H, I itu, bisa gitu ya. Udah, tengahnya tidak dikerjakan. Ternyata itu salah konsep itu kan. Salah besar itu. Nah, jangan tiru. Jadi sehingga muncul saya ke konsep dasar itu. Ya. Jadi kalau belajar ya seperti itu harus dikerjakan sampai 1A, 1B, 1C antara coretan dengan kerjaan itu sama. Ya. Gitu. Makanya benar-benar kalian untuk belajar. Ini saya anggap kelas 3 tinggal kurang 2 minggu itu sudah puncak-puncaknya kan. Tapi puncaknya ini jangan leha-leha ya. Karena sudah anggap puncak, sudah nanti bisa, tidak boleh kan. Harus belajar terus ya. Belajar. Apa salah saya yang kurang ini? Konsep ini harus kurang gitu ya. Nah, makanya pertemuan ini silahkan. Nah, konsep mana kalian yang tidak bisa? Tanyakan. Nah, ya, kita akan coba bahas. Oh ya, silakan, ada yang ditanyakan Kak? Silakan. Kadang-kadang merasa sudah bisa, ternyata pada satu ulangan modern tidak maksimal. Ya, Mas Roy di ini. Ya, itu. Ada pertanyaan silakan. Silakan ya. Nah, ini dipersiapkan untuk ujian ini. Walaupun ujiannya Sepuntang misalnya, atau ya saya berikan informasi buat Sepuntang ya. Insya Allah kisi-kisinya kurang lebih ya seperti itu. Ada pertanyaan silakan. Kalau enggak ya sudah cukupi kan, sudah ini nanti mandiri kalian ya, silakan mandiri nanti ya. Coba saya absennya. Ahmad Rifansa ada? Ya, Adelia Virus? Hadir, Pak. Tidak ada pertanyaan ini, Mas Ahmad Rifansa? Pak Virus? Tidak ada? Insya Allah enggak, Pak. Ya, Adelia Gracela? Hadir, Pak. Alia, ada Alia? Adelia sama Alia ada pertanyaan? Alia ada ini? Oh, tidak ada. Ada pertanyaan Adelia Gracela? Saya tidak, Pak. Ya, oke, alhamdulillah ya Allah beri kemudahan nanti ya. Amin amin. Mas Andra Safir? Ada Pak. Ada Pak. Ada pertanyaan Kak? Tidak ada Pak. Tidak ada. Angga Brilian? Hadir Pak. Oke. Artika, Mbak Artika? Hadir Pak. Mbak Artika ada pertanyaan Mbak Artika? Nggak ada Pak. Ya, Pak. Atila? Hadir Pak. Patrick? Hadir Pak. Sambil saya absen kalau bertanya silakan loh ya. Silakan. Ya, Christian? Hadir Pak. Davina? Hadir, Pak. Oke. Desita? Hadir, Pak. Dean? Dean? Mas Dean, ada Mas Dean? Oke, Mbak Eka ada Mbak Eka? Hadir, Pak. Oke, siap. Dipersiapkan lagi Mbak Eka ya. Cari nilai maksimal ya. Tenang aja, enggak usah tergesa-gesa. Ya. Mungkin pemantapan ini harus perlu Mbak Eka ini belum sampai full. Kita lihat, waduh Mbak Eka ini belum dapat 100 ini. Farid? Hadir Pak. Jesslyn? Hadir, Pak.
Tak lihat Jesslyn malah turun nilainya. Ya. Itu udah di-save ulang Kak Pak nilainya. Tidak tahu Pak Rino. Cuma aku udah lihat tiga kok, waduh. Ke Pak Rino aja ya. Iya Pak. Tadi pengolahnya di Pak Rino. Pak Bambang cuma dikirimi, waduh. Benar ya, disiapkan. Iya Pak, Ya, soalnya ini. saya ngulang kemarin terpaksa harus ngulang. Oh iya, waduh. Ada kendala. Dipersiapkan termasuk paketnya ya, karena kondisi seperti gini, aduh sedih benar. Siap lawan. Oke. Mister. Oke. Mas Rizky Fajar. Ada Mas Rizky Fajar nggak? Siap. Ya, Mas Rizky termasuk ya, harus mentalnya digombreng benar ya. Ya. Harus empati ke orang lain ya, semuanya ya. Tolong menolong Kak. Ya, insya Allah pasti ditolong oleh Allah. Itu yang harus yakin. Ya. Muhammad Alif ada? Alif Aditya? Hadir Pak. Oke. Muhammad Afif? Hadir Pak. Ya, jadi Mas Soleh ya, temannya yang nggak bisa dibantu. Kalian bantu orang lain, ilmu itu tidak malah berkurang Kak, bertambah. Dulu yang kita ada pamong itu ya, pamongnya dari temannya sendiri itu, wow malah pengennya jadi pamong semua ya, karena merasa kalau membantu orang pasti ilmunya malah tambah, malah tidak berkurang, gitu ya. Mutiah ada Mutiah? Hadir Pak. Nabila? Hadir Pak. Naraswari? Hadir Pak. Oke, Naufal? Hadir Pak. Rama Alia? Hadir Pak. Rasha? Hadir Pak. Renata? Hadir Pak. Sausan? Hadir Pak. Oke, Sevilla? Hadir Pak. Susana? Hadir Pak. Yuanda? Hadir Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi ini tidak ada, ini tadi siapa? Dian. Dian ada di mana ini? Kalau tidak ada suaranya. Dian? Ini ada diri. Ada SMS ya? Ada chatting? Dian. Oh, tidak ada. Cuma Naufal sama Sevilla tadi. Oke. Baik anak-anak sekalian. Jadi dipersiapkan masing-masing ya. Silakan kalau mau tanya SMS boleh ya, insya Allah. Tapi kadang-kadang saya itu terus terang jarang bawa HP, dari kadang-kadang kalau pagi atau sore itu berkepung pulangnya itu baru jam 5:30 atau jam berapa, tahu-tahu pulang dari Isya tarawih itu baru lihat HP, waduh ada yang tanah gitu ya. Tapi ya, mesti saya jawab ya. Demikian anak sekalian, dari persiapan, jangan lupa perbanyak ibadahnya, karena ilmu belajarnya diulang-ulang terus ya. Jangan lupa untuk doanya. Sekarang fokus ke doa pas di bulan Ramadan ini. Demikian dari Pak Bambang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.